Salam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin memberikan satu materi tentang pembelajaran analisis lingkungan industri. Sebenarnya video ini hanya sebagai penunjang. Pada prinsipnya video ini hanya untuk membantu para pembelajar untuk mengisi waktu luang. Di sela-sela aktivitas kita bisa merekognisi materi-materi tentang manajemen strategik yang terkait dengan analisis lingkungan industri. Untuk kajian lebih dalam tentunya adalah beberapa buku-buku textbook yang ada di pasaran itu cukup untuk kita mempelajari tentang manajemen strategik. Untuk kedalaman dan keluasan diperlukan diskusi dan analisis yang lebih komprehensif, pertemuan tatap muka di kelas, dan kasus dan lain sebagainya. Oleh karena itu materi ini dibuat simple. Materi ini hanya dibuat berdasarkan poin-poin utama saja, poin-poin dasar sebagai pengantar untuk membuka sedikit wawasan sebelum kita mengkaji lebih dalam. Kajian lebih dalam membutuhkan waktu, respon-respon yang lebih interaktif, diskusi-diskusi ilmiah yang lebih dalam, yang itu diperlukan untuk lebih meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir strategik. Oleh karena itulah hanya sekedar upaya yang sangat sederhana di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran monolog pasti memiliki beberapa kelemahan, dan itu juga tidak bisa disamakan dengan pembelajaran di kelas yang sifatnya interaktif, yang sifatnya lebih fleksibel, yang sifatnya lebih memacu untuk bisa berpikir lebih mendalam, diskusi lebih mendalam. Sementara dalam proses pembelajaran ini hanyalah kita membuka wawasan yang sifatnya dasar. Namun demikian, saya berusaha untuk membuat poin per poinnya bisa kita dapatkan. Nah, silakan simak beberapa poin yang akan saya paparkan berikut. Kita mempelajari tentang analisis lingkungan industri. Sebelumnya kita bahas tentang apa itu industri. Industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang mirip atau merupakan pengganti satu sama lain. Dalam hal persaingan, perusahaan-perusahaan ini saling mempengaruhi. Biasanya, industri terdiri atas berbagai macam ragam strategi bersaing yang digunakan perusahaan dalam mengejar daya saing strategis dan profitabilitas yang tinggi. Semua organisasi bisnis, apapun bidang utama usahanya, bagaimanapun tujuan dan berbagai sasaran dirumuskan, filsafat yang dianut, gaya manajerial yang digunakan, proses yang terjadi, teknologi yang ditetapkan, dan terlepas dari besarnya dapat digolongkan pada dua golongan besar, yaitu organisasi bisnis yang terlibat dalam industri yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Dalam analisis lingkungan industri ini, kita mencoba mencari gambaran tentang peluang dan ancaman bisnis yang diakibatkan oleh strategi dan perilaku bisnis sekelompok dalam lingkungan industri. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sama atau mendekati sama atau sebagai barang pengganti atau amat dekat sebagai pengganti. Biasanya produk yang mereka tawarkan ditujukan untuk target pasar yang kurang lebih sama dengan harga yang kurang lebih tak berbeda jauh. Jadi secara teknis biasanya memiliki elastisitas silang negatif yang tinggi. Jika salah satu barang mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan berpindah mengkonsumsi barang lain yang dijual oleh pesaing. Jadi analisis lingkungan industri ini dimaksudkan untuk membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang hendak dijalankan dan di saat yang sama membantu mengantisipasi strategi bisnis yang diluncurkan oleh pesaing. Dengan memiliki informasi yang terpercaya tentang pesaing, perusahaan diharapkan dapat memiliki waktu yang cukup guna membangun sikap proaktif, tidak sekedar reaktif, strategi bisnis yang sejak awal disusun, dan strategi tandingan yang diperlukan memiliki pijakan yang mantap. Dibanding lingkungan umum, lingkungan industri memiliki efek yang lebih langsung terhadap daya saing strategis.
dan profitabilitas. Intensitas bersaing dalam industri dan potensi laba industri tersebut sebagaimana diukur dengan pengembalian atas investasi secara jangka panjang merupakan fungsi 5 kekuatan persaingan: ancaman pesaing baru, pemasok, pembeli, produk pengganti, serta intensitas persaingan antara para pesaing. Jadi, kita dalam hal kajian lingkungan industri ini menggunakan 2 pendekatan. Satu, pendekatan ekonomi organisasi industri, dan kedua adalah pendekatan Porterian. Pendekatan ekonomi industri di mana perhatian akan diberikan kepada jenis struktur pasar, market structure, perilaku perusahaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Struktur pasar menggambarkan persaingan real yang dihadapi perusahaan dan laba potensial yang mungkin dapat diraih di pasar. Sedangkan pendekatan Porterian adalah model 5 kekuatan yang dikembangkan oleh Michael Porter, memperluas bidang yang dapat dianalisis sebagai analisis bersaing. Secara historis, pada saat mengamati lingkungan persaingan, perusahaan berkonsentrasi pada perusahaan yang menjadi pesaing mereka. Tapi saat ini, persaingan dipandang sebagai sekelompok cara alternatif bagi konsumen untuk mendapatkan hasil yang diinginkan daripada hanya sebagai pesaing langsung. Bicara tentang struktur pasar, kita akan mengulas pada fokus utama perusahaan adalah kinerja. Jadi, arah dari memahami struktur pasar adalah bagaimana kita meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja merupakan fungsi dari struktur pasar, lingkungan bisnis makro, dan profit perusahaan. Jika hendak disederhanakan lagi, dapat dikatakan bahwa laba yang merupakan tujuan pokok perusahaan adalah fungsi dari pangsa pasar perusahaan dan pertumbuhan permintaan. Pangsa pasar yang dikuasai dilihat sebagai indikator terpenting dari profil perusahaan dan struktur pasar. Lalu apa itu pangsa pasar? Karena kita berbicara tentang struktur pasar, indikator yang akan dibangun adalah seberapa besar pangsa pasar yang kita dapat atau kita raih. Pangsa pasar adalah proposisi total penjualan barang atau jasa suatu perusahaan dari berbagai sumber dibandingkan dengan total penjualan barang atau jasa pada industri tertentu selama periode waktu tertentu. Pangsa pasar adalah bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dan seluruh potensi jualnya yang mencerminkan golongan konsumen tertentu menurut ciri khasnya seperti tingkat pendapatan, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status sosial. Pangsa pasar dihitung berdasarkan total penjualan barang atau jasa perusahaan selama periode tertentu dan membaginya dengan total penjualan barang atau jasa dalam industri tersebut selama periode yang sama. Memperoleh pangsa pasar yang besar sama dengan sebuah keberhasilan bisnis. Sebagian besar program pemasaran didasarkan setidaknya untuk mencapai sasaran pangsa pasar strategis sesuai dengan target presentasi penjualan yang ingin dicapai selama periode tertentu. Dalam struktur pasar, kita akan mengenal apa yang disebut namanya pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Pasar ini memiliki tingkat elastisitas silang mendekati 0. Akibatnya apa? Keadaan monopolis ini adalah satu keadaan di mana si monopolis yang dipandang perusahaan yang menguasai sebagian besar pasar atau semua pasar. Monopolis memiliki kekuatan pasar amat tinggi. Oleh karena itu, tersedia peluang untuk memperoleh laba yang amat besar. Untuk jangka panjang, untuk menjaga peluang bisnis yang telah dimiliki, biasanya monopolis selalu berusaha membuat halangan memasuki pasar atau disebut namanya barrier to entry. Jika tidak, akan mendorong pesaing potensial memasuki pasar yang pada ujungnya dapat mengubah struktur pasar. Keuntungan monopolis, satu, posisi tawar-menawar perusahaan berhadapan dengan konsumen itu amat tinggi. Konsumen tidak memiliki alternatif selain memenuhi kebutuhannya dari perusahaan tersebut. Karena konsumen tidak bisa memilih produk lain. Hampir semua produk yang ada di pasar adalah milik monopolis. Kedua, memiliki keuntungan dalam hal penentuan harga dan keuntungan yang ingin diraih.
Umumnya, hampir semua perusahaan ingin memposisikan diri sebagai monopolis karena hanya satu-satunya perusahaan yang ada di dalam pasar tersebut. Bagaimana cara untuk meraih posisi monopolis? Pertama, secara alamiah, posisi monopolis dapat dicapai dengan memenangkan persaingan. Jika perusahaan pesaing satu persatu atau bersama-sama keluar dari pasar, maka pada akhirnya hanya tinggal satu perusahaan saja yang beroperasi. Pada umumnya, hal demikian diperoleh jika perusahaan pemenang mampu menerapkan strategi biaya terendah overall cost leadership secara konsisten. Kedua adalah posisi monopolis juga dapat diraih oleh perusahaan yang mampu menguasai seluruh bahan mentah yang diperlukan oleh perusahaan pesaing. Untuk itu, perusahaan dapat melakukan dengan cara membeli bahan mentah yang tersedia dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga yang ditawarkan oleh pesaing. Tidak ada bahan mentah yang tersisa di pasar yang dapat dibeli oleh pesaing. Akibatnya, perusahaan pesaing tak mampu berproduksi dan tak dapat menawarkan barang di pasar. Yang ketiga adalah posisi monopolis juga dapat diperoleh jika perusahaan memperoleh lisensi monopoli pasar dari pemerintah. Biasanya dijumpai di negara yang sedang berkembang karena masih cukup banyak industri yang dikendalikan oleh pemerintah. Dengan kekuatan hukum, pemerintah dengan sengaja memberikan hak monopoli kepada satu perusahaan tertentu dan menciptakan halangan memasuki pasar bagi perusahaan lain. Ini adalah jenis halangan memasuki pasar yang bersifat mutlak. Pesaing sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengurangi kekuatan daya tawar monopolis. Yang keempat, monopolis juga dapat diperoleh perusahaan melalui hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Hak paten diberikan kepada anggota masyarakat sebagai stimulasi atas usaha yang telah dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berguna bagi masyarakat banyak. Akan tetapi, halangan hukum yang diciptakan tidak bersifat mutlak. Pada umumnya, ada batas waktu yang berlaku. Uraian serupa berlaku juga untuk hak cipta merek dagang. Memahami struktur pasar selanjutnya adalah memahami pasar oligopoli. Konsep pasar oligopoli, walaupun sebetulnya ada juga yang membagi oligopoli dengan oligopoli yang bersifat dominan atau yang ada oligopoli bersifat pekat dan lain sebagainya. Namun kita akan memahami konsep secara umumnya dulu. Konsep pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori ini adalah industri rokok, industri mobil, industri semen, juga penerbangan dan lainnya. Dalam oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sendiri sebagai bagian yang terikat dengan permintaan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung pada tindak tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Jadi, praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Karakteristik oligopolis. Pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Secara teoritis, sulit sekali menetapkan berapa jumlah perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli. Namun, untuk dasar analisis, biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. Dalam kasus tertentu, hanya terdapat 2 perusahaan atau disebut duopoli. Kekuatan perusahaan-perusahaan dalam industri dapat diukur dengan menghitung rasio konsentrasi. Yang kedua, karakteristik yang kedua oligopolis adalah produk homogen atau terdiferensiasi. Dilihat dari sifat output yang dihasilkan, pasar oligopoli merupakan peralihan antara persaingan sempurna dengan monopoli. Perbedaan sifat output yang dihasilkan akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mencapai kondisi optimal. Jika dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan mengatur jumlah output untuk meningkatkan laba, dalam pasar monopoli hanya satu
satu perusahaan yang mampu mengendalikan harga dan output. Maka dalam pasar oligopoli, bentuk persaingan antar perusahaan adalah persaingan harga dan non-harga. Contoh pasar oligopoli yang menghasilkan produk diferensiasi adalah industri mobil, rokok, film, kamera. Sedangkan yang menghasilkan produk homogen adalah seperti industri baja, pipa, paralon, seng, dan kertas. Karakteristik oligopoli selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi, interdependence decision. Keputusan-keputusan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada, existing firm, maupun yang masih di luar industri, potential firm. Karenanya, guna menahan perusahaan potensial untuk masuk industri, perusahaan yang sudah ada menempuh strategi menetapkan harga jual terbatas yang membuat perusahaan menikmati laba supernormal di bawah tingkat maksimum. Karakteristik oligopoli selanjutnya adalah kompetisi non-harga, non-pricing competition. Dalam upayanya mencapai kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga, namun juga non-harga. Adapun bentuk-bentuk kompetisi non-harga antara lain dapat berupa sebagai berikut. 1. Pelayanan purna jual serta iklan untuk memberikan informasi. Ini bentuk dari strategi non-harga dalam mempertahankan oligopoli. Kedua, membentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan merek. Seperti Unilever itu membentuk brand, kekuatan brand, sehingga mencitrakan perusahaan itu bonafit, terpercaya, memiliki reputasi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya dalam struktur pasar, kita memahami atau kita mempelajari tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna bisa dikatakan bila jumlah penjual dan pembelinya banyak. Tidak ada satu kekuatan yang dapat menentukan harga dalam persaingan sempurna. Jumlah penjual dan pembelinya banyak, sehingga keduanya tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar. Halangan memasuki dan keluar dari pasar hampir mendekati nol. Di saat yang sama, semua faktor produksi memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Jadi semuanya bisa masuk dan bisa keluar kapan saja. Tidak ada yang menghalangi suatu perusahaan untuk memasuki pasar. Karena banyaknya penjual dan pembeli, harga barang ditentukan sebetulnya oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Beberapa hal yang terdapat di pasar persaingan sempurna. 1. Produsen tidak dapat dan memang tidak perlu merekayasa harga. Apalagi barang yang ada di pasar benar-benar identik satu sama lain atau homogen. Konsumen juga memiliki informasi yang lengkap tentang pasar, sehingga baik penjual maupun pembeli hanya memiliki posisi tawar-menawar yang amat rendah. Ketiga, penjual dalam struktur pasar ini sering disebut sebagai price taker. Oleh karena itu, tak ada satupun penjual yang menguasai pasar, menguasai pangsa pasar yang besar. Pasar hampir terbagi rata, sehingga produsen tak mampu melakukan akumulasi modal. Laba yang diperoleh hanya sebesar laba normal, yakni sama dengan biaya kesempatan atau opportunity cost yang ditanggung. Konsumen mendapatkan surplus konsumen maksimum, sehingga seringkali jenis pasar inilah yang diidamkan untuk muncul oleh banyak ekonom. Dalam prakteknya, jenis pasar ini tidak pernah dijumpai karena begitu banyaknya syarat yang harus dipenuhi. Dilihat dari kepentingan produsen, jenis pasar ini merupakan jenis pasar yang tak memberikan janji apapun, karena laba potensial yang dijanjikan amat rendah, yang tidak memungkinkan terjadinya laba supernormal. Dalam memahami lingkungan organisasi ekonomi atau organisasi industri, kita juga mengenal apa yang dinamakan tentang determinan struktur pasar. Adalah faktor-faktor yang sangat menentukan di dalam struktur pasar. Banyak faktor yang mempengaruhi struktur pasar. Di antara faktor-faktor determinan tersebut, antara lain adalah tingkat kedewasaan industri, partisipasi pemerintah, struktur biaya, diferensiasi produk, derajat integrasi industri, jumlah dan tingkat konsentrasi pembeli, skala ekonomi, pangsa pasar, tingkat konsentrasi pasar,
dan halangan memasuki pasar. Namun demikian, nampaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 3 faktor yang terakhir, yang disebutkan terakhir, merupakan faktor-faktor terpenting. Paling tidak, dengan memperhatikan ketiga faktor tersebut, struktur pasar tempat perusahaan beroperasi telah dapat diketahui dengan kasar. Pangsa pasar diukur oleh kemampuan satu perusahaan untuk menguasai sebagian dari pasar real satu jenis industri tertentu. Dengan demikian, pangsa pasar menunjuk pada besarnya tingkat penjualan relatif perusahaan, yakni rasio antara penjualan perusahaan tertentu dengan total penjualan industri. Jadi yang disebutkan terakhir di sini adalah pangsa pasar, tingkat konsentrasi pasar, dan halangan memasuki pasar. Karena kita berbicara tentang determinan struktur pasar. Dalam kajian tentang lingkungan industri ini terkait dengan kita menganalisis organisasi ekonomi, struktur pasar, maka kita harus juga bisa memahami tentang apa saja yang bisa menghalangi perusahaan untuk memasuki pasar struktural. Jadi halangan memasuki pasar struktural ini sebetulnya pertama kali dikenalkan oleh Joy Bryan tahun 1956, yang pada saat itu hanya memperkenalkan 4 kategori, tetapi kemudian berkembang menjadi 7. Pertama adalah keunggulan biaya absolut, kedua adalah skala ekonomi, ketiga adalah persyaratan modal, keempat adalah diferensiasi produk, kelima adalah biaya perpindahan penggunaan barang, keenam adalah akses pada saluran distribusi, dan ketujuh adalah berkaitan dengan peraturan pemerintah. Pertama, keunggulan biaya absolut. Perusahaan yang sudah mapan amat mungkin memiliki keunggulan biaya dalam memproduksi barang yang tidak begitu saja dapat ditiru dan dimiliki oleh perusahaan yang baru berdiri. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu membuat barang dengan biaya yang lebih rendah dibanding perusahaan baru. Pada ujungnya, keunggulan ini merupakan kekuatan yang dapat digunakan perusahaan untuk menarik konsumen. Keunggulan ini dapat diperoleh karena perusahaan mempunyai hak pemilikan teknologi pembuatan produk yang dilindungi oleh hukum, kemudahan akses terhadap bahan mentah, lokasi yang strategis, kurva belajar, dan subsidi pemerintah. Kedua, terkait dengan skala ekonomi. Hambatan dalam skala ekonomi ini adalah keunggulan memproduksi dengan biaya rendah karena semakin besarnya volume barang yang dihasilkan pada satu periode tertentu. Jadi keunggulan ini dapat diperoleh karena adanya spesialisasi tenaga kerja dan mesin. Skala ekonomi juga dapat berasal dari elemen biaya yang tak dapat dibagi, yakni biaya yang besar kecilnya tak bergantung pada besar kecilnya volume produksi. Skala ekonomi dapat muncul pada sebagian atau seluruh manajemen fungsional yang ada di dalam perusahaan, sejak dari produksi dan operasi, pemasaran, sumber daya manusia, maupun keuangan. Jika perusahaan memiliki keunggulan ini, perusahaan dapat memaksa pesaing untuk berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Contohnya, perusahaan yang mengembangkan skala ekonomi adalah IBM, adalah perusahaan industri komputer, sehingga yang dapat memaksa Xerox dan General Electric untuk gagal memasuki pasar. Yang ketiga, halangan memasuki pasar dapat juga terjadi karena besarnya kebutuhan dana untuk diperlukan. Halangan memasuki pasar dapat juga terjadi karena besarnya kebutuhan dana yang diperlukan, khususnya jika dana tersebut diinvestasikan untuk keperluan yang tidak mungkin kembali sedikit pun jika perusahaan yang baru berdiri ternyata gagal tak berkembang di kemudian hari. Dana ini misalnya digunakan untuk keperluan riset dan pengembangan, dana awal promosi, biaya penutup kerugian pada awal pendirian perusahaan, seperti yang dilakukan oleh Xerox. Keputusan Xerox untuk sekedar menyewakan mesin fotokopi dan tidak menjualnya pada awal perkenalan menciptakan halangan bagi pesaing. Biaya riset yang diperlukan untuk memperkenalkan mesin tersebut amat besar, sehingga penghasilan sewa diragukan untuk dapat menutup biaya investasi yang dikeluarkan. Yang keempat adalah halangan memasuki pasar berikutnya adalah diferensiasi produk. Diartikan bahwa perusahaan yang sudah mapan di pasar memiliki
identitas merek yang sudah amat lekat di mata konsumen. Oleh karena itu, perusahaan telah memperoleh loyalitas konsumen yang tinggi. Diferensiasi produk dapat berasal dari atribut produk, tidak lengkapnya informasi pasar, dan keinginan subjektif konsumen. Halangan ini memaksa perusahaan baru memikul beban biaya tambahan yang diperlukan untuk mengurangi loyalitas konsumen pada merek barang yang sebelumnya telah ada. Jenis halangan ini banyak dijumpai pada barang-barang keperluan bayi, kosmetik, bank, jasa, barang tahan lama, barang spesial, dan jenis barang-barang yang tidak dicari. Halangan kelima berikutnya adalah biaya berpindah. Keputusan konsumen untuk berpindah mengganti barang yang telah biasa digunakan dengan barang baru yang belum dikenal bukan tanpa biaya. Keputusan untuk tidak lagi menggunakan perangkat lunak komputer tertentu, misalnya Microsoft Word dan Excel, dan menggantikannya dengan yang lain memerlukan biaya latihan dan waktu pengenalan. Jika biaya pengganti ini besar, switching cost namanya, biasanya konsumen enggan untuk berganti barang. Jika biaya ini besar, maka pesaing harus mampu menawarkan efisiensi yang cukup besar kepada calon konsumen atau menunjukkan kemungkinan adanya perbaikan kinerja secara jelas. Halangan keenam, halangan memasuki pasar juga dapat berasal dari telah dikuasainya jaringan saluran distribusi yang ada oleh perusahaan yang sudah mapan. Perusahaan baru hanya memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkannya. Perusahaan baru dengan terpaksa harus memberikan potongan harga yang lebih besar, kesanggupan promosi bersama, dan kemudahan yang lain. Jika menginginkan barangnya mendapatkan tempat pada jaringan distribusi barang, apalagi jika peran saluran distribusi barang tersebut amat besar dalam menunjang keberhasilan penjualan, seperti yang lazimnya kini terjadi, khususnya barang yang memerlukan saluran distribusi intensif. Jika tidak, maka perusahaan baru tersebut terpaksa harus memikul biaya yang jauh lebih besar jika menginginkan membuat saluran sendiri. Yang ketujuh terakhir, jenis halangan dalam memasuki pasar yang terakhir adalah peraturan pemerintah. Pemerintah dapat membatasi bahkan dapat menutup pintu pasar dari satu jenis industri tertentu melalui kekuatan hukum. Di banyak negara seperti negara yang sedang berkembang, jenis halangan ini biasanya dijadikan alasan untuk melindungi keperluan rakyat banyak. Sekalipun di balik itu sesungguhnya tidak sedikit dari produk hukum tersebut yang lebih ditunjukkan untuk kepentingan pengusaha dalam upayanya untuk mempertahankan besarnya laba yang selama ini telah diperoleh. Di banyak negara berkembang juga banyak dijumpai daftar negatif investasi. Oleh karena itu, seringkali peraturan menjadi komoditi yang diperdagangkan, khususnya jika proses pengambilan keputusan tidak transparan. Kasus di negara maju, halangan ini lebih banyak dijumpai misalnya untuk melindungi konsumen dari akibat negatif meningkatnya polusi udara. Kita memasuki pada cara pandang Porterian, pendekatan kedua di dalam memahami analisis lingkungan industri, yaitu pendekatan Porterian. Sebagaimana sudah diketahui bahwa Michael Porter membangun asumsi atau menganalisis lingkungan industri dengan 5 persaingan industri. Salah satunya adalah ancaman dari pendatang baru. Jadi menurut Porter, produsen baru dapat membahayakan perusahaan yang telah ada. Produsen baru menghasilkan kapasitas produksi tambahan. Seringkali produsen baru memiliki sumber daya dalam jumlah besar dan kemauan yang kuat untuk memperoleh pangsa pasar. Tetapi hadirnya pesaing baru dapat mendorong perusahaan yang ada menjadi lebih efektif dan efisien, serta belajar bagaimana pesaing dalam dimensi baru, misalnya saluran distribusi di dalam komputer. Salah satu faktor yang turut berpengaruh ialah apabila ada pendatang-pendatang baru dalam industri tertentu. Kehadiran para pendatang baru dikatakan sebagai ancaman karena para pendatang baru tersebut membawa berbagai hal ke dalam industri seperti kemampuan baru, semangat baru, teknologi baru, bahkan teknologi yang lebih mutakhir, sarana dan prasarana yang lebih lengkap, tenaga kerja yang lebih terdidik dan terlatih, visi-visi yang lebih mutakhir, adaptasi lingkungan yang lebih baru, sehingga ini menjadi ancaman bagi perusahaan-perusahaan yang ada.
Oleh karena itu, perusahaan untuk bisa bertahan harus mampu dan mengenali strategi yang dibangun oleh para pendatang baru ini. Dalam pendekatan Potterian, 5 analisis lingkungan bersaing memasukkan kekuatan posisi pemasok sebagai ancaman. Pemasok merupakan ancaman serius bagi perusahaan-perusahaan jika berintegrasi ke depan ke arah industri pembeli. Misalnya produsen pakaian yang memilih untuk membuka toko pakaian sendiri, sehingga menjadi ancaman bagi toko pakaian yang lain, terutama bagi toko yang dulu membeli pakaian dari produsen tersebut. Meningkatnya harga dan mengurangi mutu produk yang dijual adalah cara potensial yang dapat digunakan pemasok untuk mendapatkan kekuatan terhadap perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam suatu industri. Apabila perusahaan tidak dapat menutup peningkatan biaya yang terjadi melalui struktur harganya, maka profitabilitasnya akan berkurang akibat tindakan pemasok. Kekuatan posisi pemasok ini harus bisa diantisipasi oleh perusahaan agar perusahaan memiliki posisi yang menguntungkan di pasar. Jadi, daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pemasok, semakin tinggi pula keuntungan perusahaan kita. Daya tawar pemasok menjadi tinggi apabila hanya sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku yang diinginkan, sedangkan banyak pembeli yang ingin membelinya. Hanya terdapat sedikit bahan baku pengganti ataupun pemasok memonopoli bahan baku yang ada. Jadi pada intinya adalah perusahaan harus jeli dan mampu melihat perubahan dalam struktur pasar dengan menganalisa model persaingan industri yang berdampak secara langsung pada profitabilitas perusahaan. Kekuatan posisi pembeli. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi, semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan produsen. Perusahaan akan selalu berusaha untuk memaksimumkan pengembalian atas modul mereka. Pembeli lebih suka membeli produk dengan harga serendah mungkin, di mana industri dapat memperoleh pengembalian serendah mungkin yang dapat diterima. Untuk mengurangi biaya, pembeli akan menuntut kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik, serta harga yang lebih murah. Kelompok pembeli dikatakan berkuasa apabila pada saat membeli sejumlah yang besar hasil dari industri. Kedua, pertimbangan harga produk yang dibeli tidak menjadi pertimbangan utama. Jadi maksudnya adalah asal barang itu berkualitas, produk itu akan diminta oleh pembeli. Maka kekuatan pembeli ini memiliki daya tawar yang kuat. Ketiga, dapat berpindah ke pemasok lainnya dengan biaya yang rendah. Artinya bahwa pembeli memiliki kebebasan, kekuasaan di dalam memilih penjual mana yang akan dia beli. Yang keempat adalah produk pemasok tidak eksklusif atau standar dan memiliki ancaman yang kuat untuk berintegrasi ke belakang ke dalam industri pemasok. Rangkaian besar pengecer bersifat membahayakan apabila mereka menjual produk dengan label nama merek sendiri yang merupakan ancaman untuk integrasi ke belakang. Kelima, apabila makin banyak perusahaan menghasilkan produk yang sejenis atau serupa sehingga pembeli mempunyai banyak pilihan. Itulah karakteristik di mana pembeli memiliki kekuasaan atau memiliki daya tawar yang tinggi. Ancaman produk pengganti atau produk substitusi. Produk pengganti atau produk substitusi adalah salah satu kekuatan yang dapat mempengaruhi profitabilitas industri. Ini adalah salah satu kekuatan di antara 5 kekuatan model Porter, 5 force. Apabila harga yang ditawarkan produk pengganti tersebut akan lebih murah atau rendah, dan mutu serta kemampuan kinerja produk pengganti tersebut sama atau melebihi produk sebelumnya,
maka produk pengganti ini memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan produk kita. Setiap perusahaan akan berusaha menyaingi perusahaan lain yang menghasilkan produk pengganti dengan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang tidak jauh berbeda dari konsumen, tetapi dengan karakteristik yang berbeda. Harga produk pengganti dapat menjadi batas tertinggi dari harga yang akan ditetapkan oleh suatu perusahaan. Contoh dalam produk pengganti seperti karet alam digantikan oleh karet sintetis, gula yang berasal dari tebu digantikan oleh pemanis sintetis, kapas sebagai bahan baku pakaian digantikan oleh polister, nilon, dan rayon. Adanya produk pengganti sering dapat mengurangi keinginan konsumen untuk membeli produk kita dan berusaha membeli produk pengganti tersebut. Apabila produk pengganti tersebut disediakan dengan manfaat yang lebih minimal, sama atau lebih baik, harga lebih terjangkau, produk ada atau tersedia, serta pelayanan yang lebih baik. Sebagai contoh, harga beras sangat mahal dan sangat susah diperoleh di pasar. Maka konsumen mungkin beralih untuk membeli gandum atau roti sebagai penggantinya. Produk substitusi menjadi pesaing tidak langsung bagi produk sebuah perusahaan. Ini merupakan atau ini dikarenakan mereka dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang serupa dengan produk perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan-perusahaan di industri kopi bersaing secara tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan di industri teh dan minuman ringan. Hal ini karena ketiganya melayani kebutuhan pelanggan untuk minum non-alkohol. Jadi keberadaan pengganti dekat adalah ancaman kompetitif yang kuat. Ini karena keberadaan mereka dapat membatasi harga yang dapat dibebankan oleh perusahaan dalam satu industri untuk satu produk mereka. Sehingga produk tersebut juga membatasi profitabilitas di dalam industri. Sebagai contoh, jika harga kopi naik terlalu banyak dibandingkan dengan teh atas minuman ringan, peminum kopi dapat beralih ke teh atau minuman ringan. Persaingan pada produk pengganti dekat seperti Intel dengan AMD adalah dengan melakukan pengenalan produk-produk yang lebih awal yang tidak dimiliki oleh pesaingnya sehingga bisa menaikkan harga. Itu adalah salah satu contoh bagaimana strategi untuk mendapatkan profitabilitas.